Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi. Asal saya dari SMK Pelita SMP 2. Saya lulusan tahun sekarang ya, bisa dibilang mau lulus. Eh, di video kali ini atau di tugas kali ini, kita bakal ngerjain uji lisan CPC atau Case Processing Center, yang dimana ada 20 soal dan masing-masing memiliki cara penjelasan yang berbeda-beda, seperti itu mungkin. Oke, Oke, mungkin langsung kita ke soalnya saja ya untuk anjing. Oke, mungkin kita langsung ke soal yang pertama saja ya langsung. Yang ditanyakan adalah bentar. Yang ditanyakan adalah definisi dan case processing center. Oke, langsung. Definisi CPC atau Case Processing Center adalah tempat atau ruangan khusus yang memenuhi standar keamanan untuk melakukan proses dan penyimpanan uang tunai. Mungkin singkatnya CPT adalah tempat memproses uang tunai ya, singkatnya seperti itu mungkin. Dan CPC sendiri memiliki keamanan tingkat tinggi dengan CCTV yang mengarah ke setiap sudut ruangan CPC. CCTV tersebut terintegrasi dengan suatu ruangan keamanan sehingga siapapun tidak bisa melakukan tindakan kejahatan. Dan petugas CPC disebut teller atau kasir ya, seperti itu. Dan untuk soal nomor 1 mungkin seperti itu. Dan kita boleh lanjut ke soal nomor 2 yang ditanyakan adalah macam-macam ruangan di CPC. Oke, langsung saja kita jawab. Ada 5 ya. Yang pertama adalah ruang searching, dan yang kedua adalah ruang proses, yang ketiga adalah ruang packing, dan yang keempat adalah ruang khazanah, dan yang kelima adalah ruang loading. Oke, mungkin masing-masing ruangan tersebut kita bakal jelaskan ya. Untuk nomor 1 adalah ruangan searching. Ruangan searching merupakan tempat masuk dan keluar gedung CPC. Selain itu, ruangan searching merupakan tempat dilakukannya pemeriksaan atau penggeledahan semua tugas CPC, baik masuk ataupun sebelum masuk gedung CPC. Kayak dibukain lah bajunya atau dicek satu-satu kayak gini-gini gitu. Mungkin seperti itu untuk ruangan searching. Dan untuk ruangan proses adalah tempat melakukan prosesan uang tunai seperti penghitungan, penyortiran, pengebanan, pengebrondan, dan bongkaran dan pengisian uang tunai di dalam kaset ATM atau CRM. Oke, lanjut untuk ruangan packing. Ruangan packing adalah tempat dilakukannya packing uang tunai ya. Udah jelas itu pasti ke dalam plastik. Plastiknya tuh gede dan uangnya dimasukin gitu. Plastik berisi uang tunai ke dalam kanvas bag dan packing kaset berisi uang ke dalam kanvas bag. Oke, mungkin ruang packing seperti itu. Dan untuk ruang khazanah adalah tempat disimpannya uang tunai dan kaset berisi uang tunai. Singkat ya untuk orang khazanah karena cuma buat nyimpan uang tunai dan kaset doang. Dan untuk ruang loading adalah tempat serah terima kanvas bag berisi uang dan kanvas bag berisi kaset antara tim CPC dan tim CIT ya atau RPL. Oke, itu untuk soal nomor 2 mungkin seperti itu ya. Macam-macam ruangan di CPC. Dan kita bisa lanjut untuk nomor 3 adalah alur masuk dan keluar gedung CPC. Untuk alur masuk sih kita bakal ngejelasin dari awal masuk sampai awal keluar ya. Entah dari masuknya lewat gedung ataupun hal apapun itu. Dan untuk awal pertama adalah masuk area luar gedung CPC ya untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua adalah melapor ke satpam di area luar gedung. Kayak ini ya 2. Dan untuk yang ketiga adalah masuk ke locker room. Dan yang keempat adalah mengganti pakaian dengan pakaian kerja model jumpsuit. Saya nggak tahu ya jumpsuit itu seperti apa. Dan lanjut melapor ke satpam area dalam ya kan tadi ada luar dan sekarang ke area dalam. Dan yang ke 6 ya 6 ya 6 mengikuti prosedur pemeriksaan atau penggeledahan oleh petugas keamanan yang kayak tadi adalah ruang searching ya ruang searching itu masuknya ruang searching yang pertama. Terus dilanjut
Yang ke nomor berapa tadi? Nomor 7 ya. Untuk nomor 7 masuk ke gedung. Terus lanjut nomor 8 melapor ke leader atau supervisor sebelum bekerja. Lanjut. Dan setelah lanjut mungkin yang ke-9 ya, melakukan pekerjaan sesuai dengan arahan atau leader atau supervisor kalian ya. Kayak misalnya kalian disuruh ini, suruh itu. Dan habis itu kalian lapor ke leader atau supervisor sesudah bekerja. Dan dilanjut keluar gedung. Dan dilanjut mengikuti prosedur pemeriksaan atau penggeledahan oleh petugas keamanan, yaitu ruang searching ya. Dan lanjut melapor ke satpam area dalam kalau kita sudah mau keluar gitu. Atau terus dilanjut masuk ke locker room, terus lanjut lagi kayak yang awal, ganti pakaian dengan pakaian biasa kayak pakaian seperti ini lah ibaratnya mah. Lanjut saya tadi penyimpanannya habis, nggak tahu belum dihapus-hapusin gitu file-file yang gedenya. Kita lanjut, habis itu mengganti pakaian kerja dengan pakaian biasa. Habis itu lapor ke satpam yang di luar, kan tadi yang di dalam, terus sekarang yang di luar. Terus habis itu keluar dari area gedung. Seperti itu untuk alur masuk keluar dari CPC ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang keberapa sekarang? Yang keempat ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 4 adalah alur bekerja di CPC ya. Alur bekerja di CPC itu adalah 3. Yang pertama adalah cash management, yang kedua adalah bongkaran mesin dan pengisian kaset mesin anjungan, dan yang ketiga adalah packing uang dan kaset berisi uang. Ya mungkin 3 doang ya di CPC. Oke, untuk nomor 3 mungkin seperti nomor 4 mungkin seperti itu. Dan kita langsung lanjut ke nomor 5 ya, aturan gedung di CPC. Mungkin di sini ada 5. Yang pertama adalah harus senantiasa melapor ke petugas keamanan baik akan masuk ataupun keluar di area CPC ya. Oke, yang pertama itu pasti kita harus lapor karena takutnya kita mau ngapain gitu ke CPC gitu. Ya, lanjut untuk nomor 2, harus menggunakan pakaian khusus ketika akan bekerja. Jangan pakai pakaian gini gitu kayak pakai kaos gitu, itu tuh tidak boleh. Kita harus mengikuti SOP-nya ya di CPC, kayak pakai pakaian inilah, harus ini. Kita seperti itu mungkin. Lalu lanjut untuk nomor 3, harus mau melakukan pemeriksaan menyeluruh seluruh badan, diperiksa ataupun kalau ada yang mencurigakan boleh dibuka bajunya, ditelanjangi lah ibaratnya mah. Lanjut untuk yang nomor 4, harus senantiasa melapor ke supervisor atau leader kalian baik sebelum atau sesudah bekerja, dan apabila menemukan selisih atau pada perhitungan, kalian boleh melapor langsung ke supervisor atau leader kalian ya. Dan untuk nomor 5, harus mengangkat tangan ketika terjadi listrik padam. Kayak kalau misalnya listrik padam, kalian, oh listrik padam, jangan keluar gitu, kalian angkat tangan gitu. Wah listrik padam gitu, seperti itu mungkin. Oke, untuk nomor 5 mungkin seperti itu ya. Kita boleh lanjut ke nomor 7, nomor 6, yaitu macam-macam unit kerja di CPC. Untuk nomor 6 dan nomor 7 mungkin kita satuin aja ya, karena ditanyanya tuh sama itu tentang definisi unit kerja dan pekerjaan unit di CPC ya, mungkin seperti itu. Itu sama. Maka kita bakal jelasin di satu jawaban aja. Oke, langsung ke definisi dan macam-macam pekerjaan unit CPC. Oke, definisi unit kerja CPC adalah merupakan salah satu unit kerja yang bertugas untuk memproses uang tunai di ruang proses. Pekerjaannya mungkin ada 6. Yang pertama adalah penyortian uang tunai, penghitungan uang tunai, pengembangan uang tunai, pengebrodan uang tunai, dan cash balancing, dan yang terakhir adalah cash of name. Mungkin seperti itu untuk nomor 7. Dan dilanjut untuk nomor 8 adalah cara melakukan penyortiran uang tunai. Oke. Yang pertama adalah cara melakukan penyortiran uang tunai adalah memisahkan uang tunai berdasarkan denominasinya. Kayak semisal kalian
denominasinya 50.000 dan 100.000 itu harus dipisahkan, tidak boleh sama, karena itu kan membedakan atau ya mungkin seperti itu. Dan yang kedua adalah memisahkan uang tunai berdasarkan emisinya. Jangan disamakan untuk emisi baru dan emisi lama, karena itu tidak boleh. Dan yang ketiga adalah memisahkan uang tunai berdasarkan kelayakannya. Karena kayak misal uang layak edar di sini, uang tidak layak edar di sini. Dan mungkin uang palsu di sini dan uang rusak di sini. Dan yang keempat adalah merapikan uang tunai berdasarkan muka, sisi, dan orientasinya. Dalam bisa dibilang facing. Kayak jangan di kayak semisal eh, mukanya di atas ataupun yang mukanya di bawah itu harus sama dan presisi ya. Lanjut ada mungkin Oke, mungkin untuk cara penyortiran uang tunai itu ada dua. Yang pertama adalah penghitungan secara manual, menghitung uang tunai 100 lembar, kayak digini-giniin atau dihitung pakai tangan seperti itu. Atau yang kedua adalah menggunakan mesin, itu lebih fleksibel dan lebih cepat. Memasukkan sejumlah uang tunai ke dalam hover mesin penghitungan uang. Men-setting jumlah pada mesin hitung sebanyak 100 lembar, menunggu perhitungan sampai selesai, mengambil uang pada stacker. Ya, di bawah mesinnya itu namanya stacker. Oke, untuk penyortiran uang mungkin seperti itu ya. Oke, lanjut cara menghitung uang tunai ya. Itu kan tadi ada dua, yaitu menggunakan alat penghitung uang kertas yang tadi. Yang pertama adalah menyalakan ya, yang pasti. Yang kedua adalah mengatur mode pada alat penghitung uang kertas. Yang ketiga adalah mengatur limit stacker pada alat penghitung uang kertas, kayak tadi dilimitin pada 100 lembar. Terus yang keempat adalah menyimpan uang di hover pada alat penghitung uang kertas, di atas, ditaruh di atas ya. Ataupun yang kelima adalah mengambil uang di stacker pada yang di bawah pada alat penghitung uang kertas. Dan yang keenam, jika uang terjepit di mesin penghitung uang, segera mengambil uang yang terjepit dan mereset kembali mesin. Setelah selesai digunakan, segera matikan alat penghitung uang kertasnya. Oke, mungkin seperti itu cara menggunakan alat hitung uang kertas pakai mesin. Dan untuk cara menggunakan alat sortir ULE dan UTLE itu ada 7. Yang pertama adalah yang pasti menyalakan, yang kedua adalah mengatur mode pada alat sortir, yang ketiga mengatur limit stackernya ya di atasnya, yang keempat adalah menyimpan uang pada hover, ditaruh di atas di bagian belah sini, atau yang kelima adalah mengambil uang di stacker di bawah ya, diambil. Dan yang keenam dan sampai ketujuh kayak yang tadi menggunakan mesin sama. Jika uang terjepit di mesin sortir, segera mengambil lalu direset. Dan yang tujuh adalah jika sudah selesaikan lalu dimatikan kembali. Seperti itu mungkin. Lanjut untuk yang soal yang selanjutnya adalah cara melakukan pengembangan ya. Cara melakukan pengembangan ada 5. Yang pertama adalah menyortir uang tunai berdasarkan denominasinya, emisinya, dan kelayakannya. Kayak yang tadi udah dijelasin dari awal. Yang kedua adalah menghitung uang tunai menggunakan mesin hitung kecil ataupun mesin sortir ULE dan UTLE. Yang ketiga adalah merapikan uang tunai yang dilakukan pengembangan sesuai dengan ilustrasi. Yang keempat adalah mengeban uang tunai sesuai dengan kertas ban yang sudah disiapkan. Dan untuk posisi ban yang baru
posisi untuk emisi baru menutup 0 ke 3 dari kiri ya, dari kiri. Sehingga terlihat 100 ataupun 500. Untuk emisi lama menutup 0 ke 4 sehingga terlihat 1000 ataupun 5000 ya. Itu untuk emisi lama. Dan yang kelima adalah menyolatip atau mengelem ya, ibaratnya dipakai taruh lem. Selotip lah ibaratnya, selotip kertas ban. Dan selotipnya pun tidak boleh menempel pada uang ya. Itu tidak boleh karena dapat merusak uang. Yang oke untuk pengebanan mungkin seperti tadi ya, seperti yang saya sudah jelaskan. Lanjut untuk soal selanjutnya adalah cara pengebrodan uang tunai. Di sini ada dua cara. Untuk yang pertama adalah uang telah dilakukan pengembangan dikumpulkan 10 ban, lalu diikat dengan tali pengebrodan dengan 5 ban orientasi A dengan ban orientasi A ya. Kayak misal ininya orientasi denominasinya di sini dan ini di sini. Jangan sampai sama di belah sininya semua ya. Oke, lanjut untuk pengembangan mungkin seperti itu ya. Lanjut untuk cash blanching. Mohon maaf tadi untuk pengebrodan mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut untuk cash blanch. Soal yang selanjutnya adalah cara melakukan cash blanching. Mungkin di sini ada dua ya kayak tadi. Yang pertama adalah mencocokkan jumlah uang yang masuk dengan jumlah uang pada sistem. Yang kedua adalah menyeimbangkan jumlah uang yang masuk dengan jumlah uang pada sistem, dan ini pun tidak boleh salah dan tidak boleh berubah-ubah mungkin. Lanjut untuk soal selanjutnya, mungkin yang jelasin cash balancing itu simpel ya, cuman saya nggak terlalu tahu alur kerjanya. Yang lanjut adalah melakukan cash of name. Yang pertama adalah menghitung jumlah uang yang ada di ruang khazanah. Yang kedua adalah membandingkan uang yang berada di ruang khazanah dengan laporan hasil masuk dan keluar ya. Seperti itu untuk cash balancing. Oke, mungkin kita boleh lanjut untuk soal selanjutnya adalah cara mengisi formulir unit kerja di cash management ya. Lanjut alhamdulillah. Cara mengisi formulir unit kerja di cash management ya, atau di CPC. Formulir uang di sini tuh bisa disebut formulir OR ya, atau formulir proses uang tunai, singkatnya seperti itu. Untuk cara mengisinya, saya nggak ada contohnya ya di sini, tapi saya bakal kasih lihat screenshotnya mungkin seperti ini, atau cara kasih lihat fotonya mungkin seperti itu. Untuk cara mengisi formulir proses uang tunai atau OR adalah nama teller. Mengisi nama teller harus sesuai dengan nama teller yang bertugas menghitung uang tertentu. Lalu dilanjut dengan tanggal, perusahaan asal uang, dan jumlah nominal. Jumlah nominal di sini adalah harus sesuai dengan nama perusahaan ya, tempat uang berasal, dan tanggalnya pun tanggal teller menghitung uang. Mungkin seperti itu. Dilanjut untuk perincian uang ya, kayak misal kertasnya ada denominasinya ada 100.000 atau ada 1000, dan jumlah lembarnya ada berapa, dan jumlah total uangnya pun ada berapa. Itu harus seperti itu ya. Dan uang logam mungkin ada yang 1000 ataupun 25 keping, atau dan jumlahnya pun harus berapa. Dilanjut untuk canvas bag ya, nomor salah satu adalah dilanjut dengan warna dan nomor sel, secure bag dan warna dan nomor sel. Mengisi nomor canvas bag harus sesuai dengan nomor yang tertera di canvas bag tempat uang yang dihitung berasal. Mengisi nomor dan warna seal canvas bag harus sesuai dengan nomor dan warna seal yang mengamankan canvas bag tempat uang yang dihitung berasal. Dan untuk mengisi nomor secure bag harus sesuai dengan nomor yang tertera di secure bag di tempat uang yang dihitung berasal. Dan warna seal dan nomor seal itu pun harus untuk mengisi nomor bag dan seal secure bag
harus sesuai dengan nomor yang warna seal yang mengamankan secure bag tempat uang yang menghitung yang berasal ya. Dilanjut untuk tanda tangan teller dan supervisor. Dan tanda tangan teller ini bertugas untuk menghitung uang itu di bagian bawah, dan supervisornya juga untuk boleh nanda tangan di bagian bawahnya juga. Ya saya nggak ada contohnya sih J, mungkin seperti itu ya, nanti saya bakal kasih fotonya mungkin. Oke, mungkin seperti itu untuk cara mengisi formulir OR atau formulir unit kerja atau formulir proses uang ya. Lanjut untuk soal yang berapa ya, 13 ya, 13 ya, 13 yang di sini disebutkan definisi dan macam-macam pekerjaan unit kerja anjungan di ATM ataupun CRM ya. Sebelumnya eh, kita bakal jelasin unit anjungan ya. Unit anjungan merupakan adalah salah satu unit kerja di CPC yang bertugas untuk membongkar mesin ataupun mengisi kaset ATM ataupun CRM ya. Pekerjaan unit anjungan mungkin ada dua, yang pertama adalah yang pasti adalah membongkar dan mengisi kaset ATM ataupun CRM. Dilanjut untuk lanjut untuk pengenalan kaset mesin anjungan ya. Ada pertama adalah ada ATM ataupun ada ATS ataupun CRM yang bisa disebutnya seperti itu. Dan untuk fungsi, dan yang ketiga adalah ANT, sudah tidak layak dipakai ataupun sudah tidak diproduksi. Untuk fungsi dari ATM adalah tarik tunai dan non tunai. Dan untuk kasetnya juga ada 4 kaset denomisasi dan 1 kaset reject ataupun retract. Untuk kaset dilanjut untuk mesin ATS ataupun anjungan tarik store, fungsinya adalah tarik tunai, store tunai, dan non tunai. Untuk kasetnya mungkin ada 4 sama kayak tadi, cuman yang bedanya adalah 1 kaset reject dan 1 kaset retract. Cuma yang tadi itu ada cuma ada 1, yang ini ada 2, kaset retract sama kaset reject. Untuk pengenalan kaset mesin anjungan seperti itu. Ada untuk mesin ATM, kasetnya itu adalah ada Hyosung, Wincor, dan NCR. Masing-masing lembarnya pun ada yang berbeda. Kayak misal Hyosung dan Wincor itu sama 2.300 lembar, dan NCR itu beda, ada 2.200 lembar. Dilanjut untuk mesin ATM NCR ataupun ATS yang tadi ya, ada 3 juga sama, Wincor dan Hyosung itu sama 2.300 lembar. Dan lanjut untuk mesin ATM kaset CRM itu ada 3 yang sama kayak tadi mesin ATM. Cuman yang membedakannya itu di sini tuh Hyosung, Hitachi, dan Oki itu 50 sampai 2000 lembar kaset sesuai dengan permintaan bank ya. Mungkin seperti itu nggak beda-beda, itu mereka itu sama. Nggak kayak tadi itu ada 2.200 untuk NCR, 2.300 untuk Hyosung dan Wincor. Ya, karena mungkin CRM itu berbeda ya. Untuk cara melakukan bongkaran ada 17. Yang pertama itu adalah, bentar ya. Lanjut untuk soal selanjutnya adalah cara melakukan bongkaran kaset mesin ATM ataupun CRM. Itu ada 17 cara ya. Yang pertama adalah mengosongkan meja kerja dari segala hal yang tidak dibutuhkan saat bongkaran. Kayak misal di meja kerja itu ada minuman lah ataupun ada apapun itu harus disingkirkan dulu ya pada saat bongkaran. Dan untuk yang nomor 2 adalah menunjukkan formulir OR ke CCTV, ke CCTV ya, mungkin seperti itu yang udah diisi ya. Yang ketiga adalah menunjukkan nomor kanvas bag ke CCTV.
taati ketentuan kayak misal nunjukin nomor kanvas baiknya ke CCTV ya. Dilanjut untuk nomor 4, merusak seal kanvas baik. Dan seal kanvasnya juga harus disimpan ya, tidak boleh dibuang. Untuk nomor 5 adalah membuka kanvas baik. Ketentuan untuk membukanya itu harus hati-hati ya, agar tidak merusak kasetnya. Dan tidak boleh gusuk-gusuk ya. Lanjut untuk nomor 6, mengeluarkan kasetnya ya, udah pasti. Dan ini pun harus hati-hati, jangan sampai ngerusak kaset ATM-nya ya. Dan untuk nomor 7, menunjukkan nomor kasetnya ke CCTV selama 5 detik dan kondisi shieldnya ya. Ya, sama nomor kaset, dan kondisi shieldnya ya. Selama 5 detik. Lanjut untuk nomor 8, merusak seal kaset. Dan seal kasetnya juga harus disimpan ya. Yang ke-9, membuka kaset. Membuka kaset menggunakan kunci yang sesuai, jangan pakai kunci motor yang mungkin harus pakai prosedur yang ditentukan. Yang 10 adalah mengeluarkan uang dari kaset. Dan hati-hati untuk mengeluarkan uangnya juga, jangan sampai berceceran. Dan yang ke-11, menyimpan kaset yang uangnya tidak dikeluarkan di bawah meja kerja. Dan di sini pun harus hati-hati dan disimpan dengan hati-hati ya. Lanjut untuk nomor 12, menghitung uang dengan mesin hitung. Dan mesin di sini pun harus sesuai ya, menggunakan prosedur yang sudah dijelaskan di awal. Yang ke-13 adalah mengikat uang yang telah dihitung. Mengikat uang yang telah dihitung per lembar adalah 500, dan untuk yang tidak bulat 500 lembar harus diikat dengan jumlah uang yang berbeda ya, ataupun diberi tanda lain sesuai dengan kesepakatan. Lanjut untuk nomor 14 adalah menunjukkan kumpulan uang yang telah diikat ke CCTV. Lanjut untuk nomor 15, mengisi formulir hitung dengan rekonsiliasi CPC, ATM ataupun CRM. 16 adalah mengulang langkah bongkaran untuk kaset selanjutnya. Harus sesuai ya dengan urutan yang di atas yang tadi dijelaskan di awal. Selanjut untuk nomor 17, melaporkan hasil bongkaran ke supervisor. Oke, mungkin seperti itu proses bongkaran kaset ATM ataupun CRM. Oke, langsung saja lanjut untuk cara mengisi formulir bongkaran kaset mesin ATM ataupun CRM ya. Yang pertama pasti ada nama bank, harus sesuai dengan nama bank yang diproses. Lanjut dengan kasir 1, kasir 2, harus sesuai dengan nama kasir yang bertugas ya, sama nomor kasir 2 juga. Nomor DVR adalah nomor kamera ya, yang tertera di mana petugas yang direkam harus sama ya, ataupun harus tertera di nomor tersebut. Oke, lanjut untuk formulir bongkaran kaset mesin ATM dan CRM. Cara formulir bongkarannya ya, cara mengisinya mungkin. Yang pertama adalah nama bank. Mengisi nama bank harus sesuai dengan nama bank yang kalian proses di awal tadi. Dilanjut dengan kasir 1 dan kasir 2. Kasir 1 dan kasir 2 itu harus sama ya namanya dengan yang mereka tugas. Ya harus sama ya intinya dengan nama yang bertugas. Lanjut dengan nomor DVR, harus sesuai dengan nomor yang tertera pada kamera di mana petugas direkam pada saat kita bekerja tadi. Nomor meja di mana digunakan nomor meja, nomor berapa gitu. Jam awal kalian bekerja, dilanjut dengan jam awal kalian bekerja, dan jam akhir kalian bekerja hingga selesai. Lanjut dengan mengisi ID ATM ataupun CRM, harus sesuai dengan ID mesin ya, anjungan tempat kalian diproses berasal, ataupun lokasinya juga, ataupun tipe mesinnya, denominasinya, itu harus kalian isi ya dengan teliti. Lanjut untuk jumlah lembar dalam kaset denominasi, nomor kasetnya diisi dengan nomor kaset yang dihitung ataupun jumlah lembarnya. Kalian boleh isi dengan teliti ya. Lanjut untuk jumlah kaset reject ataupun retract.
nomor kasetnya berapa, ataupun jumlah lembarnya ada berapa. Itu boleh kalian isi dengan teliti yang sudah kalian kerjakan tadi. Dilanjut untuk jumlah lembar dalam amplop. Mengisi jumlah lembar dalam amplop sesuai dengan jumlah lembar uang yang telah ditemukan di dalam amplop oleh petugas. Totalnya ada berapa, total uangnya ada berapa, dan mengisi seluruh dan selisihnya juga harus sesuai dengan perbedaan antara formulir dan penghitungan. Dan lanjut untuk soal diperiksa ya, nama diisi oleh supervisor dan jabatan diisi oleh supervisor, dan parafnya juga harus diisi oleh supervisor ya. Untuk contohnya kita bakal kasih foto seperti ini mungkin. Oke, lanjut cara melakukan pengisian kaset di mesin ATM atau CRM ya. Ada 14 cara. Yang pertama adalah menyiapkan meja kerja sebelum proses pengisian kaset. Mejanya juga harus steril dan hal-hal yang tidak dibutuhkan itu harus harus kosong gitu. Jangan kalian meja yang yang lagi dipakai kalian pakai, itu tidak boleh. Lanjut untuk nomor 2 adalah mengisi sheet prepare form. Harus sesuai dengan prosedur ya. Tidak boleh semena-mena kalian mengisinya. Yang nomor 3 adalah membuka ban uang yang telah disiapkan. Membuka ban yang telah disiapkan harus hati-hati dan tidak boleh sobek. Untuk nomor 4 adalah menghitung uang dengan mesin hitung. Menghitung uang harus sesuai dengan prosedur sudah dijelaskan pada prosedur-prosedur yang sudah dijelaskan pada awal-awal yang saya tadi ya. Untuk nomor 5, menyimpan uang yang telah dihitung di atas meja. Harus hati-hati agar tidak merusak kaset ataupun ATM ataupun CRM. Dan untuk nomor 6, menyusun uang yang sudah dimasukkan ke kaset. Sudah dijelaskan dari awal, menyusunnya itu harus 500 per 500 lembar ya, dan muka sisinya juga harus menghadap satu arah. Dan lembar 500 juga harus penari atau ikonnya juga harus menghadap satu arah. Tidak boleh berbeda. Dan tidak boleh acak-acakan juga. Lanjut untuk nomor 7, mencocokkan spesifikasi kaset dengan prepare form. Pastikan bahwa kaset spesifikasi yang diproses dengan yang tertulis pada form harus sama dan sesuai ya, tidak boleh acak-acakan ataupun tidak boleh salah. Lanjut untuk nomor 8, memasukkan uang yang telah disusun ke dalam kaset. Harus hati-hati juga ya di sini tuh, dan tidak boleh merusak uang dan komponen yang ada di dalam kaset. Lanjut untuk nomor 9, yaitu melapor ke pekerjaan ke supervisor. Harus dilaporkan ya, harus dilaporkan. Karena ya supervisor itu penting. Dan nomor 10 itu mengontrol proses cek ulang atau rekonsiliasi bersama supervisor. Kan tadi udah dilaporin, terus sekarang dicek bareng sama supervisor. Kalau bilang supervisornya oke, baru kita lanjut dengan nomor 11, menutup dan mengunci kaset ATM CRM. Dipastikan terkunci dengan benar ya, tidak boleh oblak-oblakan ataupun tidak boleh gampang untuk dibuka. Dan nomor 12 adalah memberikan seal kaset ATM ataupun CRM, dan seal kasetnya itu dalam keadaan terkunci. Dan nomor 13 adalah menunjukkan kaset dan kondisi seal pada CCTV selama 5 detik. Dilanjut dengan nomor 14, menyimpan kaset yang berisi uang pada penyimpanan sementara atau pada ruang khazanah. Harus rapi ya di sini tuh, dan tidak boleh rusak dan harus hati-hati juga. Seperti itu. Lanjut untuk soal cara mengisi formulir pengisian kaset ya. Untuk contohnya mungkin saya bakal kasih foto aja seperti ini mungkin. Di sini tuh tertera tanggal harus sesuai dengan pengisian kaset yang ATM dan CRM kalian kerjakan ya. Dan bank harus sesuai dengan jenis bank yang diisi. Lokasinya harus ditentuin cabang mana kalian di ini dan cabang mana kalian kerjakan. Lanjut dengan ATM atau CRM ID.
harus sesuai dengan yang akan diisi juga, ataupun ya mungkin seperti itu harus diisi. Lanjut untuk ATM dan CRM tipenya harus sesuai dengan tipe ATM-nya ya. Lanjut untuk nomor bag, nomor seal, nomor meja, waktu mulai dan waktu selesai itu harus kalian isi wajib. Nomor bag-nya berapa, digunakannya berapa, mengisi nomor seal-nya juga di nomornya berapa, mengisi nomor mejanya nomor berapa, waktu mulainya kalian dari jam berapa, waktu selesainya pun jam berapa, itu harus kalian isi ya dengan teliti. Untuk lanjut untuk preparation-nya, kaset nomor 1 dan kaset nomor 2 itu kalian isi dengan dilanjut dengan denominasinya yang sebelah sini harus sesuai yang dengan kaset yang ada di kaset, maksudnya seperti itu. Jumlah lembarnya pun harus kalian sama isi dengan spesifikasinya, dengan spesifikasi kasetnya ya, harus sesuai ya, wajib sesuai. Dan total nominalnya juga harus sama, keseluruhannya harus sesuai, nomor kasetnya juga harus sesuai dengan nomor kasetnya, dan nomor setnya juga harus diisi dengan nomor sheet yang ada di kaset. Total grand ataupun total terbilang itu harus diisi juga, dan dilanjut yang terakhir adalah tanda tangan teller dan supervisor. Seperti itu, sampai nama dan tanda tangan juga harus diisi ya. Seperti itu untuk cara mengisi formulir pengisian kaset ya. Untuk nomor 17 adalah definisi dan macam-macam unit kerja packing ya. Untuk definisi packing adalah merupakan salah satu unit kerja di CPC yang bertugas untuk packing uang yang pasti, karena ini namanya packing ke dalam plastik ya. Packingnya juga berisi uang ke dalam kanvas bag dan packing kaset berisi uang ke dalam kanvas bag. Dan untuk pekerjaan unit packing ada 3. Yang pertama adalah mengepak uang ke dalam plastik, mengepak plastik berisi uang ke dalam kanvas bag, mengepak kaset berisi uang ke dalam kanvas bag. Seperti itu mungkin definisi dan macam-macam unit kerjanya. Lanjut untuk soal nomor 19, cara melakukan packing uang tunai ke dalam plastik. Ada 9 soal, ada 9 cara. Yang pertama adalah mengecek kondisi pengumpulan uang rupiah kertas. Kita harus cek itu kondisinya sesuai standar pada proses atau belum. Lanjut untuk nomor 2 adalah memberi cap pada paraf di gini-giniin pada tiap brod ya. Dan untuk nomor 3 adalah memberi cap tanggal pada tiap brod uang. Harus tepat ya, tidak boleh terkena bagian uang. Lanjut untuk nomor 4 adalah menyiapkan plastik untuk kalian packing. Harus ukuran 36 untuk pecahan 50.000 dan ukuran 37 untuk pecahan 100.000. Seperti itu untuk ukuran plastiknya ya. Untuk memasukkan brod ke dalam plastik, arah masuknya juga harus hati-hati dan mengarah orientasi yang sama. Tidak boleh acak-acakan ya, tidak boleh. No. Lanjut untuk nomor 6 adalah merapikan brod uang ke dalam plastik. Merapikan brod uang ke dalam plastik harus hati-hati dan jangan sampai merusak uang. Lanjut untuk nomor 7, menutup plastik uang agar sampai uang tidak bisa bergerak. Lanjut untuk menselati plastik uang kayak shot. Jangan juga harus sampai padat dan tidak boleh sampai gerak. Intinya jangan sampai tidak gerak ya. Lanjut untuk nomor 9, memberi seal paper dan label berupa logo PKT dan logo bank pada plastik. Ya, mungkin seperti itu. Lanjut untuk soal yang terakhir, yaitu lanjut untuk soal terakhir adalah melakukan packing kaset berisi uang ke dalam kanvas bag ya. Ada 5 cara ya di sini tuh. Yang pertama adalah menyiapkan kanvas bag, pasti dong, dan harus yang layak pakai ya, dan tidak ada cacat sedikit pun. Tidak boleh ada yang kotor ataupun bolong. Lanjut untuk nomor 2 adalah memasukkan kaset denominasi ke dalam kanvas bag. Harus ini ya, sesuai dengan posisinya dan tidak boleh acak-acakan juga di sini tuh. Nomor 3 adalah memasukkan kaset reject atau memberikan ke dalam kanvas bag. Harus sesuai dengan posisi ya.
yang tadi kan kaset denominasinya di bawah, itu di atas. Lanjut untuk nomor 4 adalah menutupkan passback. Tidak boleh ada bagian yang terbuka ataupun tidak boleh terbuka intinya sedikit sama sekali. Karena itu tuh rawan, itu uang. Nomor 5 adalah memberi seal pada kanvas baik. Harus betul-betul terkunci ya. Oke, untuk uji lisan kali ini mungkin seperti itu. Mohon maaf jika perkataan saya ada yang kurang jelas atau terbelit-belit. Dan maaf mau kondisi saya juga seperti ini. Karena itu malam-malam saya ngerjainnya dalam kondisi ngantuk. Oke, sekian, terima kasih.